Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang Bu Sofi sayang dan Bu Sofi cintai, alhamdulillah kali ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran tematik kita. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelumnya, masih ingat nak? Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Semoga anak-anak sehat semua dan semangat untuk belajar. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran tematik ya. Nah, kali ini kita belajar tentang benda. Ya, nak ya, tentang benda. Benda ada yang di sekitar kita ya, yang sering kita gunakan seperti piring, sendok, dan gelas, terus tempat tidur, kasur, ya, apalagi nak, sepeda, ya, banyak benda-benda yang ada di sekitar kita. Sebelum lebih jauh kita mengenal tentang wujud benda ya, kita ingat lagi beberapa bentuk benda dulu. Bentuk benda bermacam-macam ya. Ada benda yang berbentuk tabung. Kalian perhatikan gambar yang ada di slide ini nak ya. Ada apa nak? Ada toples, ada gelas, yang di sekitar kita juga banyak ya. Benda-benda yang berbentuk tabung ya, ember ya, botol, tempat sampah, itu kan benda-benda yang berbentuk tabung. Selanjutnya ada juga benda yang berbentuk kubus. Ada benda yang berbentuk kubus, biasanya ini kotak makan ya, kotak makanan, kardus, terus bentuk kado ya. Selanjutnya benda yang berbentuk balok. Ini di rumah kita masing-masing juga banyak. Ada apa aja nak? Ada kulkas, ada mesin cuci, ya, ada penghapus. Terus ada apa lagi nak? Ada lemari, ya. Banyak benda yang berbentuk balok. Selanjutnya juga ada benda yang berbentuk segitiga. Seperti apa? Penggaris, bendera yang berbentuk segitiga. Sebentar lagi ini sebentar lagi kita akan melaksanakan merayakan ya hari kemerdekaan. Biasanya banyak bendera-bendera yang dipasang di pinggir jalan atau di sekitar rumah kita. Itu ada juga nak ya yang berbentuk segitiga ya. Gantungan baju itu kalau kita perhatikan ya, selain ada pengaitnya itu ada bentuknya segitiga. Ada benda juga yang berbentuk persegi, ini ya, yang berbentuk persegi ya, contohnya jam beker, hiasan dinding, timbangan, terus banyak lah ya benda-benda yang berbentuk persegi. Selanjutnya ya, kalau kita perhatikan ya, benda itu ada, wujud benda itu ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas ya. Nah, dari 3 wujud benda ini ada banyak di sekitar kita. Kita mulai dari benda padat ya. Contoh benda padat kalau di gambar ini ada meja, kursi, lemari, rak ya. Kalau di rumah kita banyak meja, kursi, tempat tidur, lemari, kompor, televisi, terus kulkas, mesin cuci, banyak nak ya.
Nah, ini adalah contoh-contoh benda padat dan masih banyak lagi contoh benda padat. Kita lanjutkan contoh benda cair. Benda cair ya, yang biasa. Yang biasa sama kita adalah apa nak? Air ya. Air untuk mandi, air untuk wudhu, air untuk minum, air untuk masak ya. Selain itu benda cair selain air adalah minyak goreng, kecap, saus, sirup, madu ya. Itu adalah contoh-contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Selanjutnya contoh benda gas yang ada di sekitar kita ya. Yaitu yang pertama udara yang ada di dalam balon ya. Terus gas yang dipakai masak oleh orang tua kita ya. Gas. Udara ya, udara yang kita hirup, yang kita bisa buat main layang-layang ya, itu termasuk benda gas. Karena ketika nggak ada udara kita nggak bisa bermain layang-layang, nggak bisa bernafas ya nak ya. Nah, udara adalah termasuk benda gas. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi wujud benda ada berapa nak? Ada 3, yaitu benda padat, benda cair, benda gas ya. Coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita ya, yang di sekitar kalian. Yang mana nih yang termasuk benda padat? Mana nih yang termasuk benda cair? Mana nih yang termasuk benda gas? Ya, kan di rumah masing-masing ada semua ini nak. Benda padat, benda cair, benda gas. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri benda tersebut. Ya. Kalau kita perhatikan, coba kalau kursi, meja, lemari, terus apa nak, kalau di sekolah kita itu ada apa? Kalau di sekolah ada papan tulis, meja kursi, papan mading, loker, terus apa lagi yang ada di kelas kita? Kipas angin, penghapus papan tulis, spidol, ya, pensil, penghapus pensil, itu semuanya adalah contoh-contoh benda padat yang ada di sekolah. Ya, meskipun kita udah lama tidak ke sekolah, semoga masih ingat semua ya apa-apa yang ada di dalam kelas kita ya. Yuk kita ulang yuk. Yang ada di kelas kita ulang. Apa aja nak? Papan tulis, papan mading, loker, meja, kursi, ya. Terus penghapus, spidol, ya, pensil. Kalau kalian ke sekolah lebih banyak lagi. Ada tempat makan, ada tempat minum, ya nak ya. Nah, itu adalah contoh benda-benda yang ada di sekolah, ya. Kalau yang di rumah juga banyak ya nak ya. Kalian perhatikan coba, kalau meja, kursi, lemari, kompor, piring, gelas, sendok, itu bisa kita pegang nggak? Bisa kita raba tidak? Bisa ya nak ya? Ya, coba kalian ingat-ingat. Ketika mau makan, piring bisa dipegang? Bisa. Sendok bisa dipegang? Bisa. Nah, salah satu ciri-ciri benda padat adalah apa nak? Dia bisa dipegang, bisa bentuknya tetap ada. Jadi piring itu dimanapun kita letakkan bentuknya tetap piring dan ukurannya juga tidak berubah, ya nak ya. Dia tetap, ya. Ciri-ciri benda padat yang pertama adalah bentuknya tetap. Bah, yuk ingat-ingat.
Ketika kita makan, piring yang kita pegang ya bisa dipegang ya piringnya. Sendok juga bisa dipegang ya. Dan dimanapun kita makan atau kita tadinya makan di meja makan, karena pengen nonton makan di depan televisi, masih tetap kan piring itu bentuknya tetap seperti itu dimanapun diletakkan ya. Ingat nak ya. Jadi contoh benda, ciri-ciri benda padat adalah bentuknya tetap ya. Lemari, kursi, dimanapun dia ditempatkan bentuknya tetap. Ya nak ya. Nah, yang kedua, ciri benda padat adalah ukurannya tetap. Ya, jadi dimanapun ya. Dimanapun dia diletakkan atau dimanapun dia dipakai, benda padat ukurannya akan tetap. Insyaallah paham lah ya. Ciri-ciri benda padat kita ulang. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah bentuknya tetap. Yang kedua ukurannya tetap. Ya, itu ciri-ciri benda padat. Nah, selanjutnya tadi kita juga sudah membahas tentang contoh benda cair yang ada di sekitar kita ya. Yang paling sering kita gunakan adalah air. Air buat wudhu. Terus apalagi nak? Buat mandi. Terus buat bersuci ya. Buat bersuci ketika kita habis pipis atau habis ya. Terus apalagi benda yang ada di sekitar kita selain air ya, untuk minum, air untuk minum ya. Terus ada minyak goreng. Ada kecap, ada saus, ada sirup, ada madu. Itu sebagian contoh dari benda-benda cair. Nah, sekarang kita ingat, ayo kita ingat-ingat. Coba air ketika kita mandi. Ya, ketika kita mandi, di dalam kamar mandi ada apa, nak? Di dalam kamar mandi ada ember. Nah, airnya bentuknya seperti ember atau seperti botol? Coba ingat-ingat kalian. Ya. Airnya seperti apa, nak? Ketika di kamar mandi itu airnya bentuk adanya tempat air adalah ember, maka air itu seperti ember. Nah, ketika kita habis mandi pengen minum pakai gelas, tentu airnya dituang di mana, nak? Air untuk minum ya, bukan lanjut dari air dari kamar mandi. Air untuk minum yang kita gunakan ya, dituang di gelas, minumnya duduk, pakai tangan kanan, baca basmalah. Nah, airnya itu seperti apa, nak? Kalau kita minum pakai gelas, airnya seperti apa? Seperti gelas, ya. Kalau kita minum pakai botol, ayo airnya seperti apa? Seperti botol. Enak ya? Nah, itu adalah jadi ciri-ciri benda cair itu yang pertama adalah bentuknya tidak tetap. Jadi kalau dia ada di ember bentuknya seperti ember, kalau dia ada di mangkok bentuknya seperti mangkok. Kalau dia di gelas bentuknya seperti gelas. Kalau dia di cangkir bentuknya seperti cangkir, ya. Itu adalah ciri benda cair yang pertama, ya. Nanti bisa diperhatikan lagi ya. Mungkin selama ini ketika mandi aja, terus minum aja, nggak memperhatikan bagaimana itu air airnya ketika saya minum pakai botol, ya udah memang airnya begitu, tapi kita belum pernah berpikir bahwa air adalah termasuk benda cair dan bentuknya tidak tetap. Dia sesuai dengan tempatnya, ya nak ya. Nah,
Ciri benda cair yang kedua, tadi Bu Sofi udah singgung sedikit, ya nak ya. Tadi yang pertama kan bentuk benda cair tidak tetap. Yang kedua, bentuknya bisa berubah, ya. Bisa berubah sesuai dengan tempatnya. Kalau air itu ada, kita ngambil air dari ember terus kita taruh gayung, tadinya air itu seperti ember, sekarang ada di gayung, bentuknya seperti apa nak? Seperti gayung, ya. Nah, itu air. Sekarang kita perhatikan yang sering dipakai masak oleh orang tua kita, minyak goreng. Minyak goreng ada yang tempatnya di botol, ya. Pernah lihat nak ya? Minyak goreng ada yang tempatnya di botol. Nah, bentuknya seperti apa nak minyak goreng? Kalau ditaruh di botol, bentuknya ya seperti botol. Terus minyak gorengnya habis dipakai menggoreng, kan nggak dicampur lagi dengan minyak yang bersih nak, ditaruh di tempat yang lain, tempatnya seperti mangkok. Nah, sekarang minyak goreng itu bentuknya seperti apa? Yo, minyak goreng itu bentuknya akan seperti mangkok, ya. Nanti kalian perhatikan, pasti di rumah juga ada tuh yang untuk nyimpan minyak yang minyak yang habis dipakai menggoreng. Selanjutnya sirup. Siapa yang pernah minum es? Ayo, siapa yang pernah minum yang membuat es sirup sendiri? Hah? Ya, semuanya pasti pernah minum. Bahkan semuanya mungkin ada yang pernah bikin sendiri, buat minuman sendiri. Kalian perhatikan. Sirup itu biasanya tempatnya ada di mana, nak? Kalau sirup yang dijual-jual biasanya ditempatkan di apa? Sirup yang biasa dijual-jual ditempatkan di botol. Kita perhatikan. Sekarang sirup itu ketika ditaruh di botol, bentuknya seperti apa nak? Seperti botol, ya. Nah, ketika kita menuang ke gelas, sirup dicampur air, ya. Sirup dicampur air itu akan, yang sirup yang tadinya di botol kelihatan seperti botol, sirup yang sudah dituang di gelas dicampur air, bentuknya akan seperti gelas, ya. Kayaknya ciri-ciri benda cair yang kedua adalah bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Selanjutnya, siapa yang di rumahnya ada madu? Madu ada yang ditempatkan di toples, ada yang ditempatkan di botol. Kalau yang ditempatkan di toples bentuknya seperti apa nak? Ditempatkan di toples bentuknya seperti toples, ya. Yang ditempatkan di botol, madu akan menyesuaikan, ya. Madu akan kelihatan bentuknya seperti botol, ya. Dan itu merupakan ciri-ciri benda cair yang kedua, yaitu dia berubah bentuk sesuai tempatnya, ya. Paham nak ya? Tadi sebelum lanjut yang ciri-ciri benda gas, yuk kita ulang. Ciri-ciri benda padat yaitu bentuknya tetap, ya. Bentuknya tetap, ukurannya juga tetap, ya. Ukurannya juga tetap. Nah, kalau ciri-ciri benda cair, bentuknya tidak tetap, ya nak ya. Bentuknya tidak tetap. Yang kedua, bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ciri-ciri benda gas, ya. Ciri-ciri benda gas, ya nak ya. Pasti kalian pernah main balon, ya nak ya. Pernah main balon, ya. Yuk, balon sebelum ditiup,
balon sebelum ditiup ya, itu bagaimana nak? Apakah dia bisa ngembang? Tidak ya. Balon sebelum ditiup kan gini, lemes, tapi kita bisa memegang ya. Jadi kalau balonnya sendiri itu termasuk benda padat ya, karena kita bisa megang. Balon sebelum ditiup ya, dia nggak mengembang, udah kempes aja ya. Tapi setelah ditiup dia membesar ya, dia membesar. Itu karena apa? Karena di dalam balon sudah ada udara ya. Nah, udara yang di dalam balon ini termasuk benda gas karena kita tidak bisa memegang ya, tidak bisa memegang. Itu contoh lagi, ada ya, pernah yang main bola. Coba, bola bisa kita pegang tidak nak? Bisa. Setelah ditendang sana, tendang sini, tendang sana, tendang sini, kempes bolanya. Nah, kenapa bola itu kempes? Karena udaranya banyak yang keluar. Karena kan ada yang misalnya bolanya karena terkena paku akhirnya kempes. Nah, bolanya kan keluar dari yang lubang itu nak. Ya, udaranya keluar dari yang lubang itu, lama-lama bolanya menjadi kempes ya. Terus kalau di rumah ada tabung gas. Kita melihat tabung gas ya yang biasa dipakai untuk masak orang tua kita. Tapi pernahkah kita melihat gasnya? Enggak pernah. Yang kelihatan hanya ketika gas habis, kompornya mati, tidak bisa untuk masak ya. Nah, jadi terus sebelum lanjut ke ciri benda tadi, ciri ya, udara yang setiap hari kita hirup ya, udara yang setiap hari kita hirup ya. Alhamdulillah nak ya, Allah memberikan udara untuk bernafas kita dengan gratis tanpa harus membayar. Tapi banyak yang kita tidak sadar bahwa udara itu adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita. Ya nak ya. Pernah anak-anak ada yang bisa melihat atau meraba udara yang kita hirup? Aku mau merasakan megang udara. Nih hidungku aku iniin. Hidungnya ditutup juga nggak bisa bernafas, nggak bisa menghirup udara ya. Nah, benda gas tadi kan dari udara yang ada dalam balon, gas yang ada di tabung untuk masak ya, terus udara yang kita hirup, semuanya itu tidak bisa kita lihat ya. Jadi ciri-ciri benda gas yang pertama adalah bentuknya tidak kelihatan ya. Bentuknya tidak kelihatan. Yang kedua ya nak ya. Yang kedua ciri benda gas adalah ya, memenuhi ruang ya, memenuhi ruang. Kalau gas itu ada di balon berarti penuh itu balon sebesar apa ya, dia sebesar itu ya, sebanyak balon mengembang itu udaranya ada di situ ya nak ya. Jadi memenuhi ruang ya. Tabung yang untuk masak juga begitu. Ada tabung besar berarti gasnya lebih banyak. Ada tabung yang kecil berarti gasnya lebih sedikit. Ya nak ya. Jadi ciri-ciri yang kedua benda gas adalah memenuhi ruang. Ya nak ya, memenuhi ruang. Ciri yang ketiga dari benda gas adalah tidak bisa kita
raba. Gak bisa. Aku pengen meraba-raba udara yang aku hirup. Gak bisa. Aku pengen lihat nih udara yang ada dalam balon. Ya balonnya keburu kempes. Ya nak ya. Jadi kita ulang, ciri-ciri benda gas. Ciri-ciri benda gas adalah satu, apa nak? Bentuknya tidak kelihatan. Yang kedua, memenuhi ruang. Yang ketiga, tidak dapat dilihat atau diraba. Ya nak ya? Ya. Kita ulang lagi ya. Tadi wujud benda ada berapa nak? Ada 3. Pertama, benda padat ya. Contohnya meja, kursi, buku paket, buku tulis, pensil, papan tulis, mading, ya nak ya. Yang kedua adalah benda cair. Contohnya air, sirup, madu, ya, minyak goreng, kecap, saus, dan banyak lagi. Ya nak ya. Yang ketiga adalah benda gas ya. Benda gas contohnya adalah udara yang ada dalam balon ya. Terus gas yang ada di tabung untuk masak ya nak ya. Nah, ciri-cirinya juga benda padat tadi apa nak? Bentuknya tetap. Yang kedua ukurannya tetap. Ciri-ciri benda cair bentuknya tidak tetap ya. Bentuknya tidak tetap ya. Yang kedua bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Ya, insyaallah paham nak ya. Yang ketiga benda gas. Tadi ya udah Bu Sofi sebutkan ciri-cirinya. Bentuknya tidak kelihatan. Terus memenuhi ruang. Yang ketiga tidak dapat dilihat atau diraba ya. Insyaallah paham nak ya. Untuk pembelajaran tentang benda-benda ini. Tentang wujud benda, ciri-ciri benda. Insyaallah paham nak ya. Di rumah bisa kita praktekkan. Misalnya nih ada batu ya, ada batu. Kita taruh di mana saja bentuknya akan tetap ya seperti itu. Ketika batunya bulat ya ditaruh di mana aja bentuknya bulat ya. Nah, ketika air ya taruh dari ember ke gayung atau air dari botol ke gelas, bentuknya akan berubah ya nak ya. Insyaallah semuanya paham nak ya. Ya, insyaallah semuanya paham. Semoga Allah mudahkan kita semua dan banyak-banyak berdoa semoga virus ini cepat hilang nak, supaya kita bisa belajar kembali ke sekolah ya. Nanti dilanjut untuk mengerjakan tugas di forum tugas nak ya. Ya, Bu Sofi cukupkan. Semoga Allah mudahkan untuk menangkap ya, untuk memahami apa yang Bu Sofi sampaikan tadi. Ya, semangat anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.